sujud. Kalau duduknya tak ada, maka tidak ada pemisah antara sujud pertama dengan sujud kedua. Rukun salat yang kedelapan, al-julusu, duduk, bainas sajdataini, antara dua sujud. Jadi Pak, duduk antara dua sujud itu termasuk rukun salat. Nah, jadi kita sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi Allahu akbar, duduk rabbil fili warhamni, itu kita baca. Nah, itu duduknya kita itu termasuk rukun salat. Apabila duduknya tidak benar sesuai aturan fikih, berarti rukun salat tidak kita kerjakan. Nah, ini duduknya harus sesuai aturannya. Nah, jadi duduk antara dua sujud itu adalah rukun salat. Kenapa ada duduk itu? Nah, di sini wa huwa ruknun qasirun syuri'a lil fasli baina sajdataini. Duduk antara dua sujud itu adalah rukun yang pendek, rukunnya singkat, Pak. Kenapa ada duduk? Pemisah antara dua sujud. Kalau duduknya tak ada, maka tidak ada pemisah antara sujud pertama dengan sujud kedua. Jadi harus ada duduknya. Syurutul julusi baina sajdataini, syarat duduk antara dua sujud. Ada syaratnya, Pak. Yang pertama, sudah benar rukun-rukun sebelumnya, dari wudu, dari niat, dari Fatihah, semualah sebelumnya itu sudah benar, maka benarlah sujudnya. Tapi apabila rukun-rukun yang sebelumnya itu tidak benar, berarti sujudnya ini tidak dianggap. Yang kedua, alla yaqsida bihi ghairahu, tidak punya tujuan selain duduk tadi. Jadi duduk antara dua sujud tidak punya tujuan yang lain. Kalau punya tujuan yang lain, maka duduknya tidak dianggap sah. Yang ketiga, ayyatma'inna fihi, harus ada diamnya, Pak. Jadi antara sujud dengan sujud lagi atau duduk harus ada tumakninahnya, diam. Seandainya tidak ada tumakninahnya, pengen cepat-cepatan gitu, sujud, duduk, tapi duduk tidak sampai diam, kayak ayam makan beras, nah, gini, maka tidak sah duduknya. Jadi kita sujud, duduk harus diam, tidak boleh begini. Kita ya sujud, nah, ini nggak ada stopnya. Jadi harus ada tumakninahnya, diam gitu, baru sujud lagi. Ini biasanya terjadi orang yang lagi hobi sholat, pengen banyak dapat rakaatnya, pengen banyak sholatnya, sehingga duduknya tadi, Pak, hampir dikatakan tak ada. Dia harus ada tumakninah, tenang dulu, diam dia. Nah, apabila tidak ada diam, tidak ada tumakninah, maka duduknya tidak dianggap. Nah, jadi dalam duduk itu harus ada diamnya, Pak. Kemudian ayastawiya jalisan, harus lurus duduknya, Pak. Sempurna duduknya tadi. Kalau masih bungkuk gini, Pak, fala yakfi, gak cukup. Jadi kalau kita baca habis sujud, duduknya begini, itu masih begini, duduknya begini, langsung sujud lagi, maka tak dianggap, Pak. Harus duduk dulu. Jadi rabbil fili warhamni itu baca dengan benar, sempurna itu duduk kita. Tapi kalau sujud, Allahu Akbar, sujud lagi, pengen cepat-cepatan, nah, itu tidak dianggap nanti.
Jadi harus duduknya itu tegak, jangan bungkuk. Ini cerita orang yang sehat ya Pak ya. Kalau sudah kakek-kakek yang tua, itu lain cerita lagi. Namanya sudah uzur kan begitu. Ini bagi orang yang sehat. Kemudian yang terakhir syaratnya alla yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru'i fihi. Tidak boleh melama-lamakan Pak, bukan memperpanjang ya. Melama-lamakan duduk tadi melebihi zikir yang telah ditentukan oleh agama. Apa zikirnya? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jangan melebihi itu. Duduk antara dua sujud tersebut. Jadi sesuai zikir yang ada. Paling sedikitnya bagaimana paling sedikitnya? Diam paling sedikitnya. Karena bacaan Rabbil firli itu nanti hukumnya sunnah Pak. Tidak tak wajib. Yang wajib duduknya. Duduknya. Maka dari itu rukun qauli kan tak ada. Doa antara dua sujud tidak ada. Jadi doanya itu hukumnya sunnah. Jadi paling lama ukuran zikir yang sudah ditentukan, paling sedikit diam dengan sempurna tegak, bukan masih bungkuk. Nah ini ketentuan dalam duduk antara dua sujud. Insya Allah banyak yang benar sudah ini Pak. Duduknya seperti duduk tahiyat awal Pak ya. Duduk seperti tahiyat awal. Tahiyat awal. Kaki kanan ditancapkan, kaki kiri diduduki. Itu sempurnanya. Andai kata tidak seperti itu bolehkah? Boleh, tak apa-apa. Tapi sempurnanya itu duduk antara dua sujud seperti duduk tahiyat awal.